Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian yang sudah siap-siap untuk mendengarkan Qiyamul Ramadan pada hari ini. Dan insya Allah hari ini saya akan menyampaikan tentang menyambut Lailatul Qadar di masa pandemi. Namun sebelumnya perkenalkan saya Widad Arifin, pengawas pembina untuk Madrasah Sanawiyah di wilayah Surade, wilayah Waluran dan Cirenghas. Anak-anak sekalian, eh, untuk menyambut bulan Ramadan, kita sudah hampir ke 20 hari di hari terakhir ini, dan insya Allah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini tentu saja kita sering mendengar dan sering melihat bahwa umat Islam pada akhir memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini benar-benar mereka disibukkan karena mereka memahami dan mengetahui bahwa di malam itu di antara 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ada sesuatu yang sangat istimewa, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Anak-anak sekalian, mengapa malam Lailatul Qadar ini dinanti-nanti oleh umat Islam? Bagaimana tidak? Karena di dalam surat Al-Qadar ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, di dalam ayat 3, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ayat 3 ini adalah lailatul qadri khairum min alfi syahr. Artinya adalah Lailatul Qadar ini atau malam Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih baik daripada 83 tahun. Kenapa ini dikejar-kejar oleh umat-umat Islam malam ini? Dikarenakan alasannya sangat simpel sekali. Di usia 83 adalah usia yang benar-benar pada beberapa dekade kali ini sangat jarang didapatkan. Antara 60 sampai 70 rata-rata usia umat manusia pada saat ini. Namun, ketika umat Islam mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kebaikannya ini adalah sama dengan pada usia 83, akan didapatkan selama 83 tahun. Sangat menguntungkan. Nah, untuk itu umat Islam benar-benar banyak yang mengejar malam ini. Anak-anak sekalian, Lailatul Qadar adalah bukan sebuah perayaan atau juga bukan sebuah penentuan. Kalau perayaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, kemudian kalau peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi misalnya. Tapi ini bukan sebuah perayaan ataupun penentuan yang biasa disampaikan atau biasa yang dilakukan oleh umat Islam. Ada yang melakukan hari-hari penentuan seperti nisfu Sya'ban katanya ya, dan sebagainya. Itu adalah hari-hari penentuan yang menentukan nasib-nasib umat manusia, baik rezekinya, umurnya, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, Lailatul Qadar adalah bukan hari perayaan atau bukan hari penentuan. Nah, anak-anak sekalian, di dalam surat Al-Qadar ayat 1-5, ayat Allah berfirman, ayat yang pertama, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Allah Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai dengan terbit fajar. Jadi ini adalah arti surat Al-Qadar ayat 1-5. Di dalam surat yang lain yaitu surat Dukhan juga dinyatakan pada ayat 3 yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberikan peringatan. Nah, anak-anak sekalian, lebih dari itu ada beberapa hal yang menarik yang terdapat di dalam surat Lailatul Qadar ini. Yang pertama adalah berulangnya kata-kata Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar
ini dinyatakan keutamaannya di ayat yang pertama, di ayat yang ketiga ini keutamaannya melebihi daripada 1000 malam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi yang pertama, pengulangan yang pertama ini, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Yang kedua adalah pada malam itu, ya, pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat masing-masing memiliki tugas khusus untuk berhubungan dengan urusan-urusan manusia, termasuk dengan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan-urusan manusia ke bumi. Nah, kenapa mereka malaikat itu pada turun pada malam Qadar ini? Mereka membawa sebuah kedamaian dan keselamatan serta permohonan ampunan untuk umat Islam sampai terbit fajar. Jadi anak-anak sekalian, apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka insya Allah kita akan mendapatkan kedamaian, mendapatkan keselamatan, kemudian kita pun dimohonkan kepada Allah oleh para malaikat yang turun pada waktu itu untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambaran surat Al-Qadar ini mengenai keutamaan Lailatul Qadar, yaitu benar-benar membangkitkan semangat umat manusia untuk bertafakur, untuk beramal, memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebab Lailatul Qadar ini kapan waktunya? Ini masih banyak orang-orang yang menyampaikan tentang, ada yang menyampaikan pada setiap tanggal 21 malam Ramadan, ada yang 23, 27, kemudian 29, dan ada juga yang menyatakan ditentukan dengan waktu-waktu harinya. Kita lihat yang pertama. Misalnya, ada yang membuat patokan bahwa Lailatul Qadar ini dinyatakan pada tanggal 27 Ramadan. Hal ini karena dalam perhitungan jumlah kata pada surat Al-Qadar, jadi kata-kata dalam surat Lailatul Qadar ini, ya, ada 30 kata, seperti 30 juz ya, 30 kata. Dan ada 114 huruf. Ini seperti banyaknya surat dalam Al-Quran. Ini menyerupai jumlah juz dan banyaknya surat-surat dalam Al-Quran. Sementara lafal hiya hatta matla il fajar, yakni domir yang menunjukkan ini adalah langsung kepada Lailatul Qadar. Adanya pada urutan ke-27. Dari total 30 kata ini, kata atau lafal hiya hatta matla il fajar, ini adalah hiya, itu adalah hiya, domir yang langsung kepada Lailatul Qadar ini ditujukan atau ditunjukkan kepada urutan ke-27 dari total 30 kata yang ada di dalam surat Al-Qadar ini. Maka orang-orang bersepakat bahwa malam Lailatul Qadar ini dinyatakan yaitu pada malam 27. Ada yang semacam itu menyebutnya. Kemudian, anak-anak sekalian, ada juga yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini seperti sebagian ulama ahli kasyaf dari Abil Hasan Asyadili menyatakan bahwa ini tergantung daripada harinya katanya. Bila hari Minggu atau hari Ahad, maka Lailatul Qadarnya adalah 29 Ramadan. Bila awal Ramadannya Senin, maka Lailatul Qadarnya 21. Bila Selasa, maka Lailatul Qadarnya 27. Bila awal Ramadannya Rabu, maka 29 Ramadan Lailatul Qadarnya. Dan bila awal Ramadannya hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya adalah pada tanggal 25 Ramadan. Apabila awal Ramadan ini pada hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya adalah tanggal 27 Ramadan. Apabila awal Ramadannya hari Sabtu sekarang, maka akan terjadi malam Lailatul Qadarnya yaitu pada tanggal 23 Ramadan. Tapi ada juga ulama yang menyatakan bahwa awal Ramadan itu, ya, jika awal Ramadannya Senin atau Jumat, maka Lailatul Qadarnya pada tanggal 21 Ramadan. Kalau misalnya Lailatul pada awal Ramadannya tanggal hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya pada tanggal 29. Apabila hari Sabtu, maka
maka jatuh pada tanggal 23. Apabila hari Kamis, jatuhnya pada tanggal 25 Ramadan, dan apabila Selasa, maka Lailatul Qadarnya adalah pada tanggal 27 Ramadan. Nah, itu adalah menurut para ulama. Namun, menurut jumhur ulama atau ulama yang sangat masyhur, maka Lailatul Qadar ini hari apapun awal Ramadannya, maka Lailatul Qadar galibnya itu adalah setiap malam ganjil tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Nah, ini hikmahnya anak-anak sekalian. Jadi tidak hanya mengejar pada hari tertentu, namun kita tetap pada 5 malam terakhir ini karena sepakat bahwa malam Lailatul Qadar ini akan muncul pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, itu mungkin yang disampaikan oleh para alim ulama sampai ke jumhur ulama yang menyatakan bahwa kapan malam Lailatul Qadar ini turun. Anak-anak sekalian, yang paling penting adalah kita pun ingin melihat bahwa apa sih ciri-ciri daripada malam Lailatul Qadar ini pada bulan Ramadan. Nah, ada 3 ciri khusus yang disampaikan oleh Rasul. Yang pertama adalah memiliki suasana yang tenang dan tentram. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang tentram, malam yang tenang, tidak terlalu panas, tidak pula terlalu dingin, dan esok paginya sang surya terbit dengan sinar lemah yang berwarna merah. Nah, ini adalah hadis Rasul yang menyatakan bahwa ciri malam Lailatul Qadar ini memiliki suasana tenang dan tentram. Nah, untuk itu biasanya suka dicirikan ya oleh teman-teman, oleh anak-anak sekalian juga bahwa malam tadi mah perasaannya agak tenang, agak tentram. Nah, mungkin itu muncul pada dirinya pada malam Lailatul Qadar ini. Yang kedua, cirinya itu adalah memiliki suasana terang dan tidak berawan. Nah, sesuai dengan yang disampaikan oleh hadis riwayat Tabrani dari Rasulullah SAW menyatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, dan tidak ada yang terlempar pada malam itu dengan bintang. Tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang. Artinya adalah lemparan-lemparan meteor yang biasanya ada, tetapi untuk malam Lailatul Qadar ini tidak ada. Dan yang ketiga yang disampaikan oleh Rasul bahwa matahari bersinar indah pada pagi harinya. Nah, jadi pada hadis riwayat Ahmad dinyatakan bahwa Rasul pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya tanda Lailatul Qadar ini adalah matahari pada pagi harinya itu terbit dengan indah, tidak bersinar kuat ya, tidak bersinar kuat seperti bulan purnama. Nah, ini adalah ciri-ciri daripada malam Lailatul Qadar. Anak-anak sekalian, selanjutnya apa sih amalan-amalan yang baik untuk malam Lailatul Qadar ini? Kita tinjau dari beberapa hal yang disampaikan oleh Rasul, apa saja yang dilakukan oleh beliau ketika malam-malam tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Yang jelas, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menyampaikan bahwa carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi kita para ulama sepakat bahwa malam Lailatul Qadar ini sekali lagi adalah malam yang munculnya adalah malam-malam ganjil pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka biasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, Rasul ini biasanya menurut Aisyah radhiyallahu anha, Rasul biasanya itu berbeda kegiatan-kegiatan ibadahnya dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan harian di bulan Ramadan hari-hari sebelumnya. Makanya apa yang dilakukannya? Biasanya Rasul selalu mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya. Ayo bangun, bangun, bangun. Sekarang malam Lailatul Qadar, mari kita beribadah, mari kita melakukan beberapa melakukan ngaji, melakukan zikir, kemudian dan lain sebagainya. Ya,
Nah, kemudian apa sih yang dilakukan oleh Rasul ketika Lailatul Qadar ini tiba? Maka Rasul bersabda yang disampaikan oleh Aisyah, doa yang selalu diucapkan oleh Rasul adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, Allahumma sesungguhnya engkau afuwun karim maha pemaaf, mencintai kemaafan, afuwun karim tuhibbul afwa mencintai kemaafan, kemudian tuhibbul afwa fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kemudian disahihkan juga oleh Al-Albani. Saudara-saudara, anak-anak sekalian, dan Bapak Ibu guru serta Bapak Kepala Madrasah yang saya banggakan, kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan oleh umat Islam pada malam Lailatul Qadar ini? Yang pertama adalah perbanyaklah zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah melakukan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah dengan melakukan iktikaf. Namun bagaimana untuk melakukan hal-hal yang semacam ini? Tentu saja untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar di masa pandemi ini sangat berbeda dengan di hari-hari sebelumnya, sebelum kita mendapatkan masa pandemi ini. Maka anak-anak sekalian, kita beriktikaf memang usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun pada momentum ini di saat ini, di saat pandemi seperti ini, sulit kiranya kita untuk melakukan berkerumun. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan pada hari ini, bagaimana menyambut Lailatul Qadar di masa pandemi, ya. Jadi kita memang selalu berupaya bagaimana caranya kita untuk beribadah kepada Allah, khususnya untuk malam-malam Lailatul Qadar ini. Kemudian dikarenakan saat ini masih dalam suasana pandemi, maka iktikaf di masjid ini memungkinkan akan dibatasi untuk menghindari kerumunan jamaah. Beriktikaf walaupun hukumnya sunnah, tetapi bersifat kifayah, ya. Kifayah itu cukup dilakukan beberapa orang saja. Jadi hal ini dikemukakan juga oleh Muhammad Shaltut dalam kitab Min Taujihatil Islam, yang menyatakan bahwa yang paling utama menurut beliau ada 3 fungsi peribadatan di dalam memakmurkan 10 malam terakhir Ramadan. Yang pertama adalah wujud syukur. Ini yang paling penting. Wujud syukur kepada Allah bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi kita, sebagai penerang atau bayinat bagi umat manusia. Dengan adanya Al-Quran ini, kita benar-benar merasa memiliki panduan khusus bagaimana caranya kita untuk menghadap kepada Allah. Dari awal kita dari Allah, dan kemudian ke depan pun kita akan bertemu dengan Allah. Ini mendapatkan petunjuk teknis, ya, petunjuk teknisnya yaitu dari Al-Quran dan dengan hadisnya. Yang kedua adalah menambatkan jiwa kepada hal yang dapat mengokohkan dan mampu menguatkan rohaninya. Jadi yang paling utama di 10 malam terakhir ini yaitu kita bisa menambatkan jiwa pada hal yang dapat mengokohkan diri kita secara rohaniah. Kita benar-benar rendah, kita benar-benar berada di bawah, kita benar-benar kecil. Kita hanya tidak memiliki apa-apa, hanya Allah yang memiliki semuanya. Itu yang paling penting. Dan yang ketiga adalah menaikkan jiwa pada sebuah kedudukan tertinggi selayaknya golongan mala'il a'la. Jadi ketiga adalah menaikkan jiwa dengan kita pendekatan kepada Allah, dengan kita melakukan tasyakur kepada Allah, maka insya Allah kita akan menaikkan jiwa kita kepada kedudukan yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, situasi keterbatasan untuk melakukan peribadatan di masjid kita dapat melakukan, memakmurkan 10 malam terakhir di Ramadan ini, kita bisa melakukannya di rumah masing-masing dengan memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian ucapan syukur, zikir yang kita lakukan tadi, kemudian
mensyukuri diturunkannya kitab suci Al-Quran ya kepada kita, ramaikan di rumah kita dalam rangka menyinari rumah kita dengan Al-Quran. Kemudian perbanyak zikir, bersolawat, supaya terikat jiwa-jiwa kita dan mereka untuk lebih cinta kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita ajak keluarga kita untuk berdoa dan bermunajat, semoga Allah mengangkat derajat kita dan menjadikan kita semuanya termasuk golongan-golongan hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja jaga kesehatan dengan menggunakan protokol kesehatan. Lebih baik tidak berkerumun tapi cukup di rumah dengan menjaga kesehatan, melakukan hal-hal kebaikan. Insya Allah anak-anak sekalian dan teman-teman para guru dan para kepala madrasah, mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.